Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai processing jaringan. Processing jaringan ini sangat berguna ya untuk bidang histologi. Apabila kita bekerja di laboratorium patologi anatomi, maka kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya processing jaringan. Processing jaringan ini merupakan tahap awal yang kita lakukan apabila kita ingin memeriksa suatu jaringan yang terindikasi kanker. Apa sih manfaat dari mempelajari processing jaringan ini? Dalam bidang histologi, processing jaringan ini merupakan suatu proses yang sangat berguna, yang sangat bermanfaat apabila kita ingin melakukan identifikasi terhadap jaringan yang terinfeksi kanker. Ya misalnya kanker payudara, kanker prostat, kanker hati, dan lain-lain. Nah, apabila kita ingin menegakkan suatu diagnosa kanker, itu kita perlu mengolah sampel yang awalnya itu sampel bahan mentah dari jaringan pasien yang terindikasi kanker. Ini kita olah, itulah yang namanya processing jaringan. Setelah kita olah melalui processing jaringan, kemudian kita akan mendapatkan hasil ya, hasil berupa preparat histologi. Nah, yang dimana hasil dari tersebut itu kita bisa gunakan untuk pengamatan dan identifikasi. Lalu hasil dari identifikasi dan pengamatan itu bisa digunakan untuk membantu penegakan diagnosa kanker. Nah, jadi processing jaringan ini adalah tahap awal ya, proses awal apabila kita ingin menegakkan diagnosa kanker. Apa sih processing jaringan itu? Jadi processing jaringan itu merupakan suatu metode atau cara yang dilakukan untuk membuat suatu sajian histologi dari spesimen atau sampel tertentu. Nah, sajian histologi yang kita lakukan tadi itu akan memberikan gambaran mengenai kondisi dari jaringan atau sel tertentu, meliputi bentuknya seperti apa, susunannya bagaimana, ukurannya berapa, keadaan dari sel-selnya seperti ini, sel sitoplasma itu seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi dari satu sajian histologi saja itu kita bisa mendapatkan suatu gambaran dari keseluruhan sel yang akan kita periksa. Dalam membuat sediaan histologi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Tentu saja beberapa hal ini akan sangat mempengaruhi kualitas sediaan histologi yang akan kita buat. Yang pertama itu adalah tebal atau tipisnya irisan jaringan. Normalnya, irisan jaringan itu memiliki ketebalan antara 3,5 mm. Apabila jaringan tersebut terlalu tipis atau terlalu tebal, maka akan mempengaruhi proses penetrasi cairan fiksasi yang masuk ke dalam jaringan. Jadi apabila jaringan yang kita iris itu terlalu tipis, maka cairan fiksasi akan terlalu berlebihan ya masuk ke dalam jaringan, maka akan menjadi rusak, akan menjadi lembek. Lalu juga kalau terlalu tebal juga nanti juga tidak bagus, penetrasi cairannya tidak optimal. Maka disarankan untuk ketipisan atau ketebalan dari jaringan ini antara 3,5 mm saja. Lalu untuk volume cairan fiksasi itu berkisar antara 15 sampai 20 kali dari volume jaringan. Misalnya kita menggunakan botol ya, entah botol apa saja gitu. Itu biasanya cairan fiksasinya itu seperempat dari botol tersebut, seperempat dari ukuran botol. Itu baru bisa dikatakan layak untuk lakukan proses fiksasi. Lalu yang terakhir itu jenis cairan fiksasi. Tentu saja pemilihan dari cairan fiksasi ini bergantung dari kebutuhan dan juga tergantung dari unsur jaringan yang akan kita demonstrasikan. Kemudian juga tergantung dari jenis perwarnaan histologi yang akan kita gunakan. Oke, dalam tisu processing atau processing jaringan ini dimulai dari proses yang namanya fiksasi, selanjutnya dehidrasi, lalu clearing, lalu embedding atau impregnasi, lalu mounting, kemudian staining. Setiap dari tahap processing jaringan ini, itu mereka saling
berketerkaitan satu sama lain. Apabila proses awal itu sudah gagal, maka proses selanjutnya pun akan terpengaruhi seperti itu. Jadi dalam proses jaringan itu mulai dari awal, mulai dari fiksasi itu harus dilakukan secara baik-baik agar proses selanjutnya itu akan bagus, akan baik gitu. Karena sehingga kita akan menghasilkan suatu sajian histologi yang baik. Karena dalam membuat suatu sajian histologi itu dipengaruhi oleh prosesnya. Jadi proses itu merupakan suatu hal yang sangat penting apabila kita ingin mendapatkan suatu hasil yang baik. Nah, suatu processing jaringan itu dimulai dari jaringan ya bahan mentah. Jadi sampel yang kita peroleh dari pasien yang terkena kanker itu merupakan suatu jaringan yang mentah yang masih utuh. Itu kita olah, kita potong, kita identifikasi, kemudian kita labeling. Baru setelah itu kita masuk ke processing jaringan. Ada fiksasi, ada dehidrasi, ada clearing seperti itu. Nah, setelah kita melakukan rangkaian tisu processing tadi, kemudian kita masuk ke pembuatan blok parafin ya. Pembuatan blok parafin. Kemudian setelah kita memperoleh blok parafin itu, kemudian kita potong dengan menggunakan alat yang namanya mikrotom. Mikrotom ya. Kemudian hasil potongan jaringan tadi kita tampatkan ke dalam water bath ya, water bath. Lalu kita ambil menggunakan preparat jaringan tersebut yang kita iris tadi. Kemudian kita masuk ke tahap pengecatan. Setelah itu kita amati pada mikroskop. Nah, pada zaman sekarang dengan kemajuan teknologi yang sangat canggih, apalagi di bidang patologi anatomi, sekarang sudah banyak alat-alat yang diproduksi, alat-alat yang otomatis, semi otomatis itu sudah banyak. Nah, ada alat otomatis dalam processing jaringan histologi itu. Nah, itu namanya cryostat section ya. Alat ini tuh mampu melakukan seluruh rangkaian dari processing jaringan tadi. Nah, kemudian yang kita lakukan manual itu hanya pengecatan saja. Seperti itu. Kemudian kita lakukan pemeriksaan. Jadi ini cara cepat ya, cara cepat. Sedangkan yang ini itu cara manualnya. Seperti itu. Sama saja mau otomatis atau manual. Yang penting kita mengerti bagaimana setiap tahap demi tahap dari processing jaringan. Nah, ini yang paling awal ya. Jadi kita memperoleh bahan mentah, sampel mentah, sampel utuh jaringan kanker dari pasien. Itu kemudian kita lakukan itu ya, identifikasi secara keseluruhan dari bahan sampel mentah tersebut. Berupa bentuknya itu seperti apa, bulat kah, oval atau lonjong atau seperti apa. Kemudian ukurannya berapa, itu perlu diukur. Lalu kita lihat konsistensi dari jaringannya seperti apa, berlendirkah, cairkah, padatkah, seperti itu. Karena saya pernah dulu saat saya magang di laboratorium patologi anatomi di salah satu rumah sakit, itu saya menemukan sampel itu banyak macamnya, banyak bentuknya juga, ukurannya pun bervariasi. Jadi ada yang bulat seperti kepala gitu, seperti batok kelapa. Lalu ada juga yang itu pas dibelah itu ternyata rupanya isinya di dalam cairan. Terus ada rambut-rambutnya seperti itu. Terus ada juga yang keras seperti batu juga ada. Nah, itu perlu kita identifikasi ya, perlu kita catat sebagai informasi. Setelah itu baru kita lakukan itu ya pemotongan. Jadi sampel bahan mentah tadi itu kita potong menjadi dua bagian. Sebelum kita lakukan pemotongan itu kita perhatikan terlebih dahulu. Kira-kira ini bagian mana sih yang perlu kita potong itu, yang dicurigai itu seperti apa itu perlu kita lihat juga. Misalnya bagian yang ada lendirnya, ada di situ ada banyak pembuluh darahnya, ada ya pokoknya yang dicurigai lah, yang kira-kira dicurigai yang tidak normal itu bisa kita lakukan pemotongan di situ. Untuk kriteria pemotongan dari sampelnya itu ada aturannya ya. Untuk panjangnya itu kurang lebih 1 cm, lebarnya 1 cm, dan tingginya 0,5 cm. Ya nanti dari sampel yang segitu besarnya, sampel mentah yang segitu besarnya, itu kita potong itu
menjadi bagian-bagian kecil. Nah, kemudian dari bagian-bagian itu, itulah nanti yang akan kita lakukan processing jaringan. Kemudian kita labeling ya, jangan lupa dikode, di labeling, baru kita bisa lakukan processing jaringan. Nah, kita masuk ke processing jaringan tahap pertama yang paling dasar, yaitu fiksasi. Fiksasi ini merupakan tahap yang paling dasar ya, yang sangat mendasar. Kenapa dibilang tahap yang sangat mendasar? Karena dia ini merupakan tahap yang akan mempengaruhi ke tahap-tahap selanjutnya. Karena tahap pertama, fiksasi ini, itu dia akan mempengaruhi hasil dari sajian histologi yang akan kita buat. Jadi, baik atau buruknya sajian histologi yang kita buat itu tergantung dari tahap awal ini, yaitu fiksasi ini. Gitu. Tujuan dari fiksasi ini adalah untuk pengawetan, untuk mempertahankan susunan jaringan agar ya kurang lebih samalah dengan kondisi jaringan seperti sewaktu dia masih ada di dalam tubuh manusia. Jadi diusahakan, jadi proses ini dia mempertahankan bentuknya, diusahakan agar tidak berubah gitu, agar mirip dengan aslinya. Kemudian tujuan berikutnya itu dia untuk mengeraskan jaringan, terutama untuk jaringan yang lunak. Untuk jaringan yang lunak ya, karena jaringan yang lunak itu biasanya akan sulit kalau kita lakukan pemotongan, sehingga perlu kita keraskan terlebih dahulu dengan proses fiksasi ini. Lalu tujuan berikutnya itu dia untuk mencegah pembusukan atau otolisis. Jadi suatu jaringan itu kalau kita tidak awetkan ya, tidak lakukan fiksasi, terus kita simpan dalam waktu yang lama, ya otomatis jaringan tersebut akan busuk. Dan kita tidak akan bisa menggunakannya untuk pemeriksaan patologi anatomi. Maka baiknya kita lakukan fiksasi terlebih dahulu untuk mencegah pembusukan. Karena kalau misalnya kita periksa jaringan yang busuk, ya otomatis kan susunan makroskopiknya kan akan berubah gitu, sehingga tidak akan sama dengan kondisinya saat suatu hidup di dalam tubuh. Kemudian jenis-jenis fiksasi itu ada 3. Ada microanatomical fixation, yang dimana fiksasi ini bertujuan untuk mempertahankan struktur histologis dari jaringan. Untuk cairan yang digunakan itu biasanya formalin, asetik alkohol, formalin, zenker, dan larutan bowin. Lalu ada cytological fixation. Cytological fixation ini diperuntukkan untuk fiksasi yang apabila kita ingin mempertahankan struktur intrasel. Apabila kita ingin memprediksikan intraselnya, maka cytological fixation ini tepat digunakan. Nah, untuk pemeriksaan imunohistokimia, jenis fiksasi yang paling tepat kita gunakan adalah histochemical fixation. Nah, karena teknik fiksasi ini dia tidak mengubah, ya minimal adalah perubahan yang ditimbulkan, tetapi itu sangat sedikit, sangat minim. Nah, histochemical fixation ini diperuntukkan untuk pemeriksaan imunohistokimia. Oke, ini merupakan ilustrasi dari fiksasi ya, proses fiksasi. Nah, seperti yang bisa dilihat, yang untuk larutan fiksasi yang biasa kita gunakan itu formalin. Kita bisa menggunakan formalin. Tadi kan volume jaringan fiksasi itu minimal 15-20 kali dari volume jaringan. Contohnya seperti ini. Misalnya kita menggunakan suatu wadah, bisa botol atau apa gitu. Nah, itu minimal volume itu kira-kira 1/4 dari volume botol tersebut. Nah, sehingga nanti akan apa jaringannya itu nanti akan itu terendam secara sempurna. Seperti itu. Nah, karena hal ini, volume dari cairan fiksasi ini akan mempengaruhi penetrasi dari cairan fiksasi tersebut masuk ke dalam jaringan. Jadi hal ini itu sangat penting untuk diperhatikan ya. Kemudian ada yang berikutnya itu dehidrasi. Proses dehidrasi ini merupakan suatu proses mengeluarkan cairan di dalam jaringan. Jadi di tahap fiksasi sebelumnya tadi, itu kita melakukan fiksasi dengan larutan formalin. Nah, kemudian dengan proses dehidrasi ini, jadi kita mengeluarkan cairan formalin yang ada di dalam jaringan tersebut. Kemudian apabila cairan tersebut sudah dikeluarkan dari dalam jaringan, nah nanti pada saat
proses perendaman dalam parafin, itu cairan parafinnya akan mampu masuk ke dalam jaringan. Seperti itu. Hal ini akan mempermudah dalam pembuatan blok preparat, ya, blok preparat. Gitu. Proses dehidrasi ini merupakan suatu proses yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena proses dehidrasi inilah yang menentukan apakah cairan parafin tersebut dia mampu menembus ke celah-celah jaringan itu, jaringan yang kecil, celah-celah pori-pori dalam jaringan itu, masuk secara sempurna, sehingga akan mengisi ruangan-ruangan kosong ada di dalam jaringan. Sehingga nanti saat pemotongan jaringan, itu akan mudah. Jaringan saat pemotongan itu tidak akan mudah hancur, tidak akan mudah robek. Nah, makanya proses dehidrasi ini merupakan satu proses yang sangat penting juga, yang perlu kita perhatikan. Ada beberapa cairan dehidrasi yang kita gunakan itu, ada alkohol, ada sukrosa 20%, ada metil alkohol atau spiritus. Untuk cairan yang biasa kita gunakan dalam dehidrasi itu biasanya menggunakan alkohol bertingkat. Jadi kita buat konsentrasinya itu 70%, 80%, 90, 95, dan 100%. Nah, jadi kita rendam jaringan tersebut ke dalam alkohol bertingkat ini, mulai dari 70 sampai 100% ini. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi yang pertama, alkohol 70% itu kita rendam terlebih dahulu. Selama 1 hari, itu biasanya 1 hari. Setelah itu kita pindah lagi ke 80. Setelah 1 hari pindah lagi ke 90, lalu ke 95. Untuk yang alkohol 95 ini, kita rendam 2 kali ya. Jadi 95% 95% dan 100% ini kita lakukan 2 kali. Dua kali perendaman, 2 kali ganti. Jadi perendaman yang pertama kita buang, lalu kita ganti yang baru, lalu perendaman yang kedua. Berikut juga sama dengan yang 100%. Juga seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke tahap pembeningan ya, atau clearing. Sebelumnya kita lakukan dehidrasi dengan larutan alkohol tadi. Nah, kemudian dengan larutan pembeningan, dengan proses pembeningan, ini kita mengeluarkan alkohol yang ada di dalam jaringan tadi. Nah, tujuannya untuk mengganti dengan parafin. Seperti itu. Jadi, gini, alkohol yang ada di dalam jaringan bekas dehidrasi tadi, bekas proses ini, dehidrasi ini, nah, kita keluarkan dengan proses yang namanya pembeningan atau clearing. Yang dimana bertujuan untuk mengganti larutan dengan larutan yang dapat berikatan dengan parafin, seperti itu. Karena parafin itu dia tidak dia tidak dapat menyatu dengan alkohol, sehingga dalam jaringan tersebut alkoholnya perlu dibersihkan terlebih dahulu, kemudian diganti dengan larutan yang dapat berikatan dengan parafin. Pada proses pembeningan atau cleaning ini nanti akan tampak jaringan tersebut dia itu transparan ya, bening seperti itu. Dia akan tampak bening nanti jaringannya. Proses pembeningan atau clearing ini itu merupakan satu proses yang sangat penting ya, yang sangat krusial. Kenapa? Karena proses pembeningan ini adalah suatu proses yang sangat menentukan penetrasi parafin ke dalam jaringan. Penetrasi parafin ini itu sangat penting ya untuk processing jaringan itu sangat penting. Karena nanti pada saat pada tahap proses akhir itu ada yang namanya pembuatan blok parafin. Nah, itu apabila jaringan yang kita proses itu tidak disusupi, tidak dimasuki oleh parafin secara sempurna, secara menyeluruhan ke dalam jaringan, itu nanti akan mempengaruhi proses pemotongan. Seperti itu. Nah, sehingga menyebabkan jaringan tersebut akan tampak setengah matang ya. Matang di luar tapi di dalamnya mentah. Seperti itu. Nah, hal inilah yang akan mempengaruhi pemotongan saat proses pemotongan nanti. Seperti itu. Jadi hal ini sangat penting. Pembeningan ini sangat penting. Nah, bahan yang kita pakai untuk proses pembeningan itu ada chloroform, benzen, ada silol, ada cedarwood oil, benzyl benzoat, dan metil benzoat. Untuk clearing agent yang biasa kita gunakan itu adalah silol ya. Silol ini adalah clearing agent yang umum digunakan.
Rata-rata lab, sebagian besar lab itu menggunakan silol untuk clearing agentnya. Karena kelebihan dari silol ini, dia cepat ya, dia membutuhkan waktu itu antara setengah jam sampai 1 jam. Itu kelebihannya dia cepat. Jadi kita tidak perlu melakukan proses yang lama gitu. Tetapi kekurangannya, silol ini dia bersifat karsinogenik. Sehingga dalam penggunaannya kita perlu hati-hati, perlu menggunakan alat pelindung diri ya. Karena dia ini dapat menyebabkan risiko kanker. Nah, untuk prosedurnya, di sini kita rendam di larutan silol ya, ada silol 1 sama silol 2. Untuk silol yang pertama itu kita rendam selama 1 jam, pindah ke silol kedua itu antara 30 menit sampai 1 jam. Setelah itu baru kita rendam ya, kita rendam lagi di dalam parafin cair di dalam oven selama 30 menit. Nah, ini tadi yang proses ini itu yang sangat penting. Karena kan sebelum dari proses pembeningan ini kan kita dehidrasi itu menggunakan alkohol. Menggunakan alkohol. Nah, dengan direndam dalam silol 1 dan silol 2, itu tuh diharapkan alkohol yang ada di dalam jaringan, sisa dari dehidrasi tadi itu akan menghilang. Sehingga apabila kita rendam dalam parafin cair, itu parafinnya itu akan mampu melakukan penetrasi, menyusup ke dalam pori-pori jaringan yang sangat kecil. Sehingga nanti jaringan itu akan terisi penuh oleh parafin. Nah, sehingga akan mempermudah nanti dalam pembuatan blok jaringan dan dalam proses pemotongan juga. Dalam proses perendaman parafin cair ini kita lakukan di dalam oven, ya. Karena parafin ini memiliki titik lebur antara 56 derajat Celcius. Gitu. Jadi kalau kita lakukan di luar oven, di ruangan bebas, itu parafinnya akan membeku. Karena dia memiliki titik lebur yang tadi 56 derajat Celcius. Nah, setelah proses pembeningan tadi, kita masuk ke proses pembenaman atau embedding, impregnasi. Tadi proses pembeningan kita menggunakan clearing agent ya, berupa silol tadi, silol tadi. Kemudian kita lakukan proses, kita benam ya, kita lakukan pembenaman dengan bertujuan untuk mengeluarkan cairan-cairan dari clearing agent tadi untuk diganti dengan parafin. Nah, gitu ya. Untuk diganti dengan parafin. Tentu saja proses ini sangat krusial, sangat penting. Karena di sini kita harus pastikan bahwa proses pembenaman ini harus berhasil. Karena apabila tidak berhasil, itu biasanya jaringannya itu akan rusak ya, akan mengkristal itu. Dia akan terlihat mengkristal di situ. Sehingga nanti pada saat proses pemotongan itu akan mudah robek. Akan mudah robek dia saat dipotong. Nah, kemudian untuk zat impregnasi agent yang kita biasa gunakan itu ada 3 macam, ada parafin cair, parafin untuk histotek khusus, ada paraplas yang merupakan kombinasi dari parafin murni dan polimer plastik. Untuk ketiga impregnasi agent ini sama saja ya, tinggal pilih saja mau pakai yang mana. Dan proses pembenaman ini kita lakukan di dalam oven. Karena titik lebur dari parafin ini 56 derajat Celcius, sehingga kita membutuhkan alat yang namanya oven untuk menjaga parafin tersebut tetap cair. Seperti itu ya. Karena apabila kita lakukan di luar oven ya otomatis parafinnya akan membeku. Gitu. Nah, untuk prosedurnya sendiri kita kita lakukan perendaman di dalam di dalam parafin 3 kali ya, ada parafin 1, parafin 2, parafin 3. Untuk parafin 1 kita benam selama 2 jam, lalu pindah ke parafin 2 selama 1 jam, terus pindah ke parafin 3 selama 2 jam. Nah, selanjutnya baru kita bisa lanjutkan ke proses pengecoran atau blocking, pembuatan blok preparat. Yang paling penting adalah proses pembenaman ini kita lakukan di dalam oven. Kita set suhu ovennya pada suhu 56 derajat Celcius. Nah, setelah pembenaman tadi, kemudian kita masuk ke dalam tahap pengecoran atau blocking.
Jadi tahap ini merupakan tahap pembuatan blok parafin. Blok parafin, pembuatan cetakan blok parafin. Jadi di sini kita menggunakan yang namanya histoplet. Histoplet ini dia berupa piringan logam, piringan khusus untuk pembuatan cetakan blok parafin. Nah, yang paling penting kita perhatikan dalam pengecoran blok atau blocking ini, kita menggunakan histoplet. Nah, pastikan bahwa jaringan yang akan kita gunakan untuk tulisan itu kita tempatkan di tengah-tengah dari histoplet tersebut. Jadi jaringan tersebut tidak boleh ada di pinggir, tidak boleh ada di bawah, di samping kiri atau samping kanan. Jadi dia harus ada di tengah dari histoplet tersebut. Nih, contohnya seperti ini. Nih, jadi kita pastikan bahwa jaringan ini dia ada di tengah-tengah ya, di tengah-tengah dari cetakan ini. Nah, ini nanti akan tampilannya akan seperti ini jadinya. Nah, nanti yang bagian ini, yang bagian tengah inilah yang akan kita potong dengan menggunakan mikrotong. Jadi kalau misalnya jaringannya ada di sini, ada di sini, ada di sini ya, nanti otomatis saat pemotongan akan jadi sulit. Gitu. Maka perlu kita tempatkan di tengah seperti ini. Agar nanti saat proses pemotongan menghasilkan potongan jaringan yang baik, yang bagus. Jadi yang pertama kita lakukan itu ini kita ambil histoplet ya, lalu kemudian kita isi dengan parafin cair, terus kita menggunakan pinset, kita tempatkan jaringan itu di dalam histoplet ini, menggunakan pinset kita tempatkan di tengah. Segera tempatkan, nanti kalau kita lama-lama nanti parafinnya ini akan membeku. Jadi pastikan bahwa jaringan ini ada di tengah. Setelah itu kita biarkan kita biasanya ini disimpan di dalam freezer ya, di dalam freezer untuk mempercepat proses pembekuan. Terus nanti jadinya akan seperti ini. Seperti ini jadinya. Nah, ini yang namanya blok parafin. Ini yang akan kita gunakan saat proses pemotongan nanti menggunakan mikrotong. Nah, setelah blok parafin tadi jadi, kemudian kita lakukan proses pemotongan dengan menggunakan alat yang namanya mikrotong. Yang perlu kita perhatikan dalam proses pemotongan ini adalah pisau mikrotong. Pastikan pisau mikrotong tersebut tajam. Jadi misalnya pisau mikrotong itu sudah kita gunakan sebelumnya. Nah, untuk penggunaan secara berulang itu tidak disarankan. Sebaiknya diganti saja dengan yang baru. Karena kita di sini mencari pisau mikrotong yang tajam. Karena tentu saja pisau yang tajam itu akan mempermudah saat proses pemotongan. Sehingga kualitas dari potongan jaringan kita akan bagus, akan baik, akan layak untuk kita periksa. Lalu selain itu juga kita perhatikan sudut kemiringan dari pisau mikrotong. Jadi kemiringan pisau mikrotong itu tidak boleh seperti ini 90 derajat, tidak boleh seperti ini. Dia harus membentuk sudut yang sesuai ya, kira-kira kemiringan seperti ini. Jadi nanti pada saat jaringan dipotong itu nanti akan seperti ini turunnya, set, seperti itu. Nah, kalau pisaunya seperti ini, otomatis kan tidak dapat dipotong jaringannya, blok parafinnya. Itu apalagi seperti ini tidak akan terjadi pemotongan. Jadi sudut juga perlu diperhatikan. Dan yang kedua kaca objek. Untuk pemeriksaan sitohistoteknologi itu biasanya kita menggunakan kaca objek biasa, preparat yang modelnya biasa gitu, yang biasa. Itu sebelum kita gunakan itu kita oleskan terlebih dahulu dengan albumin atau putih telur ya. Itu kita oleskan terlebih dahulu. Tetapi untuk pemeriksaan imunohistokimia kita menggunakan preparat khusus ya. Jadi preparat khusus tersebut tidak perlu kita olesi dengan albumin karena pada preparat tersebut sudah ada perekatnya sendiri. Gitu. Jadi siap pakai. Kemudian ada waterbath juga. Nah, waterbath ini fungsinya untuk meletakkan jaringan setelah kita potong. Nah, itu biasanya jaringan yang kita potong itu kita letakkan di waterbath. Kemudian kita ambil menggunakan preparat, kita ambil. Untuk suhunya itu kita set antara 37 sampai 40 derajat Celcius.
Lalu yang terakhir itu kuas ya. Kuas ini fungsinya untuk membersihkan sisa-sisa potongan parafin pada mikrotong. Itu karena kita harus menjaga kebersihan dari mikrotong karena juga akan mempengaruhi saat proses pemotongan juga. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini mikrotom itu seperti ini namanya. Ini alat mikrotom untuk pemotongan. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan itu adalah letak dari blok parafin ini, kemudian kemiringan dari pisau ini, sudut kemiringan dari pisau ini bisa kita atur ya, kita atur dengan ini ada tombol-tombol ini. Ini fungsinya untuk mengatur dari ini tata letak dari pisau ini. Terus ini juga letak dari blok parafin ini harus pas ya, harus pas di tengah. Sehingga nanti pada saat kita lakukan pemotongan itu nanti akan menghasilkan potongan yang sangat bagus, yang sangat baik, yang tipis. Tuh. Jadi ketipisan potongan ini juga nanti akan mempengaruhi uh, saat proses pengecatan. Sebaiknya kita iris itu yang tipis. Begitu. Nanti tampilan irisannya tuh kan seperti ini. Nah, setelah kita memperoleh irisan seperti ini, lalu kita letakkan di dalam water bath. Water bath yang berisi air dengan suhu 37 derajat Celcius. Itu kita letakkan di sini. Kita diamkan beberapa menit. Nah, kemudian kita ambil dengan preparat. Nah, kemudian kita keringkan. Setelah itu baru kita masuk ke proses pengecatan. Nah, untuk proses pengecatan ini sesuai kebutuhan ya. Ada pengecatan sitohistoteknologi itu ada HE, contohnya HE ya, satunya HE. Terus ada yang pengecatan imunohistokimia, misalnya P53, HER2, seperti itu, CD40, apa. Nah, itu kan tergantung kebutuhan ya, tergantung kebutuhan kita. Nah, kalau untuk pengecatan imunohistokimia, karena dalam pengecatan histokimia ini kita mau mendeteksi adanya antigen di dalam sel dari jaringan tertentu. Nah, maka kita gunakan pengecatan histokimia, pengecatan imunohistokimia. Seperti itu. Pengecatan histokimia ini prinsipnya itu reaksi antara antigen dan antibodi. Nah, seperti itu. Jadi diperuntukkan untuk mendeteksi adanya antigen ya, antigen di dalam sel. Nah, ini adalah tampak dari hasil pengecatan imunohistokimia ya. Bisa dilihat ini yang warna coklat-coklat ini, yang coklat ini itu menandakan bahwa reaksi positif ya, reaksi positif. Nah, ini merupakan gambar dari ekspresi protein P53. Jadi yang warna coklat ini, yang warna coklat-coklat ini itu menandakan ekspresi protein P53 positif. Jadi menjadi seperti itu. Nah, pada pengecatan imunohistokimia ini yang kita identifikasi itu adalah selnya ya, selnya. Jadi yang perlu kita ketahui itu adalah ada inti sel, ada sitoplasma, ada membran sel, ada anak inti, ada dinding sel seperti itu. Nah, jadi keberadaan dari antigen ini itu adanya tuh di inti sel, ada di sitoplasma, ada di membran sel, tergantung dari ekspresi proteinnya. Nah, kalau ekspresi protein P53 itu adanya tuh di membran sel. Nih, seperti yang tampak pada gambar ini yang saya tunjuk ini. Ini yang bulat ini adalah sel ya, ini adalah sel. Sel itu kan terdiri dari inti sel, terdiri dari dinding sel, lalu ada membran sel, ada sitoplasma, lalu ada inti. Nah, untuk ekspresi protein P53 itu dia terekspresi pada membran selnya. Nih, maka sehingga akan tampak dia melingkar seperti ini. Melingkar kecoklatan seperti ini. Nah, itu menandakan bahwa adanya ekspresi protein P53 pada membran sel. Seperti itu. Nih ya, yang coklat-coklat ini itu menandakan bahwa reaksi imunohistokimia positif. Oke, sekian dari materi tentang processing jaringan kita kali ini. Yang paling penting untuk diketahui bahwa processing jaringan itu merupakan suatu proses serangkaian proses
yang sangat penting, yang sangat vital dalam bidang histologi, yang dimana setiap rangkaian proses tahap demi tahap tadi itu sangat berkaitan antara satu sama lain. Apabila tahap satu tahap itu tidak dilaksanakan secara dengan baik, maka otomatis tahap berikutnya itu akan terpengaruh, sehingga akan mempengaruhi hasil dari sajian histologi yang akan kita buat. Otomatis juga akan mempengaruhi hasil pengamatan, hasil pembacaan, dan penegakan diagnosa. Oke, untuk pertanyaan nanti bisa langsung melalui WA group yang sudah kita buat. Nanti video ini akan saya upload di channel YouTube Teknolab. Itu nanti akan saya share linknya ke masing-masing masing-masing kalian. Untuk kalian tonton videonya, untuk kalian simak materi tentang processing jaringan ini. Nanti juga akan saya upload juga di Google Scholar ya, seperti biasa di Google Scholar. Kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung di WA, atau nanti misalnya di YouTube juga bisa langsung komen di videonya, di bawah videonya itu. Nanti akan saya jawab secepatnya. Oke, sekian perkuliahan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.